Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bapak Ronald, di mata pelajaran Desain Multimedia. Dan sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua juga, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar kita dapat dilancarkan dan diberi kemudahan untuk memahami materi yang akan Bapak jelaskan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Dan di pertemuan sekarang, kita mulai masuk ke materi yang lebih tinggi untuk memahami tentang multimedia, yaitu tentang produk multimedia. Boleh di next? Oke. Di sini ada 3 poin dari tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu memahami elemen dari komponen multimedia. Terus yang kedua yaitu menganalisa produk multimedia. Lalu yang ketiga itu menyajikan contoh produk-produk dari multimedia. Lalu ada juga 3 poin inti materi pembelajaran di hari ini. Yang pertama itu pengertian produk multimedia, lalu ada contoh produk multimedia, dan yang terakhir elemen dan komponen dari multimedia. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang tahu nggak contoh dari produk multimedia itu apa? Ya, Pak. Boleh. Jadi contohnya itu yang pertama ada poster, Pak. Terus ada video yang kita biasa lihat di YouTube. Terus juga ada video kartun, Pak. Oke, benar. Dari 3 contoh yang disebutkan oleh Muhammad Bukni itu merupakan produk-produk dari multimedia. Boleh di next? Nah, kita akan bahas mengenai tentang produk multimedia. Kita bahas dulu nih arti dari kata produk. Produk itu adalah sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa produk multimedia merupakan sesuatu yang diproduksi dengan memanfaatkan multimedia itu sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada contoh produk multimedia. 2 contoh yang ada di gambar ini, contoh lain yang selain disebutkan oleh Muhammad Bukti barusan. Yang di sebelah kanan itu ada contoh produk multimedia yaitu berupa e-book. Dan yang contoh di sebelah kirinya itu ada sebuah pamflet. Nah, contoh produk multimedia ini adalah contoh produk yang non-interaktif gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada elemen multimedia. Elemen multimedia itu ada 7 ya. Yang pertama itu ada teks, gambar, audio, video, animasi, special effect, dan juga interaktivitas. Di sini Bapak akan ngejelasin satu persatu gitu. Next. Nah, yang pertama itu teks. Teks merupakan elemen multimedia dasar dalam menyampaikan informasi yang dihasilkan oleh program pengolah kata. Contoh dari aplikasinya yaitu Microsoft Word dan aplikasi-aplikasi pengolah kata lainnya yang ada di zaman sekarang ini. Boleh next. Nah, terus yang selanjutnya itu ada gambar. Gambar merupakan elemen multimedia paling penting yang memberikan penegasan secara visual untuk membantu menyampaikan informasi yang lebih efektif dan bermanfaat. Nah, gambar informasi ini dapat menjadi penunjang teks dalam menyampaikan informasi agar para pelihat atau para penonton atau para penikmat produk multimedia ini dapat memahami isi dari informasi produk multimedia yang nantinya kita buat gitu. Nah, untuk sifahan Pak, bisa disebutkan logo dari ketiga aplikasi yang ada di PPT tersebut? Jadi yang di kiri atas itu Photoshop, yang di kanan itu Adobe Illustrator, sama yang di bawah itu Corel Draw, Pak. Nah, betul. Ketiga aplikasi tersebut merupakan bagian kecil dari aplikasi-aplikasi pengolah gambar yang tersedia di zaman sekarang ya. Jadi aplikasi-aplikasi pengolah gambar di zaman sekarang itu banyak banget dan teman-teman semuanya bisa cari itu di internet. Boleh next. Nah, lalu yang selanjutnya itu audio.
Audio itu elemen multimedia untuk sebagai pelengkap gitu. Nah, audio ini biasanya berupa ucapan atau speech ataupun voice over, lalu ada musik dan juga sound effect. Lalu ada video. Video merupakan elemen yang sangat dinamis dan efektif dalam menyampaikan informasi dan juga menggabungkan elemen multimedia yang lainnya. Seperti yang kita tahu, video-video yang di zaman sekarang itu kan udah banyak banget ya elemen multimedia yang ada di dalam video tersebut. Ada visual efeknya, ada animasinya, ada audionya juga. Jadi video di zaman sekarang tuh merupakan produk yang memiliki elemen multimedia yang cukup komplit gitu. Nah, untuk format si video ini itu bisa berupa MOV dan juga bisa berupa MP4 gitu. Nah, dan juga dalam pembuatan video ini kita itu membutuhkan suatu kamera digital untuk mengambil video yang kita butuhkan gitu. Boleh next. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada animasi. Animasi ini merupakan gambar-gambar yang bergerak dengan menayangkan frame by frame gambar secara cepat sehingga menghasilkan efek pergerakan dari gambar-gambar yang sudah diedit tersebut gitu. Sebenarnya animasi dan video ini 11-12 ya, nggak beda jauh. Cuma bedanya di animasi ini kita sebagai editor itu mengedit gambar frame by frame yang asalnya statis diedit sedemikian rupa agar terlihat bergerak gitu. Next. Lalu ada special effect. Nah, special effect ini merupakan efek spesial yang digunakan untuk meningkatkan dampak suatu objek terhadap indera manusia supaya meningkatkan keterkaitan objek tersebut. Nah, si special effect ini biasa juga disebut visual effect ya untuk meningkatkan efek video yang nantinya akan kita buat untuk meningkatkan daya tarik para penonton gitu. Nah, contoh aplikasinya tuh ada di gambar sebelah kiri. Ini tuh ada logo After Effects, salah satu aplikasi untuk membuat visual effect gitu. Next. Lalu ada interaktivitas. Nah, interaktivitas merupakan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan produk. Contohnya apa sih? Di zaman sekarang itu aplikasi-aplikasi mobile device yang sudah ada itu dapat memberikan interaktivitas ya. Mungkin teman-teman semuanya di sini pada bermain Instagram kan. Nah, Instagram itu memberikan interaktivitas yang cukup konkret gitu. Karena di dalam Instagram kita dapat mengupload video, foto, story, ataupun bahkan kita bisa melakukan chat dengan orang lain di dalam aplikasi tersebut. Lalu ini ada 3 komponen multimedia, nggak beda jauh sih sama 3 komponen komputer, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, terus ada perangkat lunak atau software, lalu yang terakhir itu ada kreativitas. Boleh next. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu produk multimedia merupakan sesuatu yang diproduksi dengan memanfaatkan multimedia itu sendiri. Dalam produk multimedia terdapat 1 atau 2 lebih elemen multimedia dan komponen multimedia sebagai penunjang pembuatan produk multimedia tersebut gitu. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup ya, karena materi yang Bapak bahas juga sudah dirasa cukup lengkap. Boleh di next? Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan 2 kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan pasca produksi produk multimedia, dan itu akan kita bahas di pertemuan 3 yaitu pertemuan selanjutnya. Nah, apabila teman-teman semua di sini memiliki pertanyaan, bisa dikirim melalui email Bapak. Itu ada email Bapak yang tercantum yaitu ronaldilham@ud.itu. Dicukupkan sekian mungkin ya pertemuan kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menghadiri dan sudah menyimak materi yang sudah Bapak jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak atau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian. Bapak akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.